Pemirsa, secara resmi Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tinggi atau KTT G20 di Bali. Lalu apa saja manfaat dan dampaknya bagi Indonesia dengan digelarnya KTT G20? Indonesia secara resmi terpilih menjadi tuan rumah presidensi G20 yang diselenggarakan di Bali. Sudah ada 17 kepala negara G20 yang sudah menyatakan akan hadir langsung di konferensi tingkat tinggi tersebut. Mereka yang hadir merupakan negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia, sebut saja seperti Amerika Serikat dan China. Tak hanya memiliki ekonomi terbesar, negara-negara tersebut memiliki pengaruh yang besar di dunia saat ini. Pagelaran ini dinilai akan memberikan dampak besar pada berbagai sektor di Indonesia. Selain itu, presidensi G20 dinilai akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di tingkat global. Yang pasti, Indonesia sebagai tuan rumah mempunyai kesempatan untuk berkontribusi pada arah kebijakan global, terutama di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini. Tim TV One mengabarkan. Lalu pertanyaannya, bisakah G20 ini mencegah ancaman resesi global? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Haryadi Sukamdhani, dan juga pakar ekonomi Bima Yudhistira. Saya ingin ke Mas Bima dulu. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore juga Pak Haryadi. Iya, Mas Bima, untuk G20 ini sebenarnya apakah optimis kita akan menemukan kesepakatan bersama dari negara-negara dengan ekonomi terbesar ini? Kalau soal komunike ya mungkin sesuai dengan Pak LBP bilang ya, bisa jadi G20 untuk komunike di dalam KTT atau pada puncak leader summit tidak ada komunike. Kenapa? Karena salah satu negara kunci juga Rusia tidak bisa hadir secara fisik. Dan ini merupakan G20 paling aneh sebenarnya sepanjang sejarah ya. Karena biasanya G20 itu ditutup dengan foto bersama, kemudian juga ada deklarasi dari para pemimpin negara G20, ada beberapa poin-poin yang disepakati, meskipun sifat G20 ini adalah non-binding atau tidak mengikat, tapi ada arahan yang jelas. Nah, kalaupun ya tidak ada komunike bersama seperti G20 di Roma, tapi ada beberapa poin yang memang harus diperjuangkan Indonesia di forum-forum lainnya maupun secara bilateral. Contohnya soal masalah krisis pangan. Ini kan salah satu yang mengemuka dalam G20, di mana banyak negara sekarang melakukan semacam pembatasan ekspor pangan, itu jangan terjadi gitu. Jadi Indonesia harus menjembatani itu. Kemudian yang kedua adalah soal transisi energi menjadi energi yang lebih bersih. Ini juga komitmen yang muncul dalam presidensi G20, ini perlu di-follow up dengan kebijakan-kebijakan yang lebih teknis. Ya, kita inginlah ada percepatan pensiun dini PLTU batubara, kemudian juga meminta kerjasama dari negara-negara maju, jangan hanya menyuruh ya negara berkembang untuk percepatan transisi energi, tapi juga ada bantuan secara finansial. Kemudian soal digitalisasi itu juga penting. Dan terakhir saya kira terkait dengan komunikasi antar bank sentral. Jangan sampai kebijakan moneter di negara-negara maju ini punya efek negatif terhadap aliran modal yang masuk ke Indonesia dan pelemahan nilai tukar. Jadi saya melihat memang ini multilateralisme atau kerangka kerjasama antar negara agak sedikit menurun di dalam G20 tahun ini karena ada resiko geopolitik. Tapi harapannya poin-poin di dalam G20 yang memang positif buat Indonesia, termasuk juga banyak sekali deal-deal nanti ya, mulai dari deal bantuan luar negeri, kemudian investasi di sektor industri manufaktur, di sektor mobil listrik, ini yang harus di-follow up. Jadi pertanyaannya bukan kita berharap pada KTT G20, tapi pasca G20 ini bagaimana nih realisasi investasinya bisa segera dilakukan, termasuk transisi energi itu yang prioritas bagi Indonesia. Nah, deal-dealan itu apakah akan tercapai? Karena tadi Mas Bima mengatakan bahwanya tidak ada komunike yang kemungkinan diprediksi tidak akan terjadi dalam G20 ini. Ini hanya masih sebatas prediksi. Bagaimana dengan deal-deal lainnya yang related sekali kondisinya dengan Indonesia? Oh ya,
soal komunika soal lain, tapi tentu kan ada banyak sekali side event di mana di situ mempertemukan investor dengan pelaku usaha Indonesia misalnya. Kemudian juga membahas transisi energi di forum Kementerian Keuangan misalnya, kan baru saja diumumkan ada yang namanya mekanisme transisi energi dan dukungan dari negara-negara maju percepatan transisi energi itu jumlahnya juga cukup besar, mungkin lebih dari 11 miliar US dollar. Nah itu kan terlepas dari komunike puncak KTT, tapi side event ini, deal-deal ini harus segera ditindaklanjuti. Jadi kita tidak hanya terpaku pada foto bersama pemimpin G20 nanti pada puncak. Ada deal-deal yang harus kemudian goal begitu ya. Jika kemudian komunike atau kesepakatan bersama ini tidak terjadi. Jika tidak terjadi ada kesepakatan bersama, tentu yang terkena dampaknya adalah pengusaha-pengusaha di Indonesia dan juga rakyat-rakyat kecil yang juga akan menuai dampaknya. Ini dari Apindo sendiri seperti apa kemudian harapannya untuk G20 ini? Ya, memang kalau kita mendengar pernyataan Pak Luhut ya kemarin disampaikan di waktu pembukaan event B20, itu disampaikan bahwa memang kemungkinan banyak hal-hal yang tidak sepaham sehingga komunika bersama atau konsensus ya itu mungkin sulit dicapai. Tapi kami melihatnya bahwa kebetulan kan B20 juga jalan nih. B20 ini adalah dari seluruh peserta pelaku bisnis gitu, dan mereka bersepakat memberikan suatu rekomendasi. Ada 25 recommendation policy dan ada 65 policy action gitu. Jadi tentunya ya kita belum tentu ini juga mempengaruhi dari keputusan pemerintah masing-masing negara ya. Tapi ada suatu semangat yang muncul dari kalangan bisnis bahwa di drive oleh oleh inovasi yang kita lakukan bersama, kolaborasi yang kita kita bangun bersama, itu semua sebetulnya bisa kita lakukan kalau semua pihak itu mengedepankan perspektif yang sama gitu loh. Nah, kami melihat memang di pemerintah kebetulan saya tidak mengikuti seluruhnya, tapi kami mengikuti di klaster ketenaga kerjaan ya. Memang secara garis besar sebetulnya norma-norma yang ada itu disepahami lah gitu ya. Tapi memang ada beberapa masalah politik yang memang mempengaruhi. Jadi misalnya contohnya ada yang sebagian menekankan keterkaitan dengan Rusia gitu ya. Karena Eropa ini kan mereka ya kurang suka lah gitu dengan Rusia, sehingga memaksakan ada beberapa poin yang coba dimasukkan. Nah ini yang mungkin membuat konsensus itu menjadi agak sedikit agak sedikit alot ya, karena ada masalah-masalah politik di situ. Misalnya kayak pangan ini juga kan kemarin munculnya adalah ujung-ujungnya dikaitkan lagi dengan Rusia gitu kan, dengan perang Ukraina dan Rusia, yang menyampaikan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia sehingga suplai pangan itu menjadi terganggu. Nah hal-hal ini yang sebetulnya lebih ke masalah-masalah geopolitiknya. Nah tapi kalau kita melihat dari sisi bisnisnya B20, saya rasa hampir semua sepakat bahwa kita harus harus mengantisipasi problem bersama ini untuk kita atasi bersama gitu. Jadi ini yang mungkin membedakan ya antara G20 yang syarat dengan geopolitik dengan B20 yang syarat dengan kepentingan bagaimana ini bisa mengatasi semua masalah yang ada. Nah gitu. Jadi kalau kami melihatnya, tadi Mas Bima sampaikan juga kan bahwa ini tidak ada binding gitu, tidak mengikat juga. Yang namanya konsensus atau komunika bersama itu kan nggak mengikat. Tapi poinnya adalah menurut saya walaupun misalnya besok itu tidak terjadi suatu komunika bersama, suatu konsensus, itu bukan berarti bahwa kita nilai pertemuan G20 di Indonesia ini gagal. Enggak juga begitu, saya sependapat. Karena banyak hal positif juga yang kita bicarakan dan banyak pandangan positif terhadap kemajuan apa yang kita hasilkan. Ya. Oke, baik. Kita dapat poinnya Pak Haryadi, cuma pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab bersama-sama di sini adalah apakah kira-kira ada atau tidaknya komunika, dan meskipun sudah ada sinyal positif dari pertemuan B20 pada hari ini bisa mencegah terjadinya rasa ketakutan atau bisa mencegah terjadinya resesi global yang katanya nih bisa saja terjadi tahun depan. Nanti akan kita bahas ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.